Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video pembelajaran program studi D4 Teknologi Produksi Tanaman Pangan Kampus Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Sebelum lanjut menonton video pembelajaran kali ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Perkenalkan, nama saya Dede Kurniasi. Saya dosen mata kuliah Sosiologi Pedesaan. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas mengenai urbanisasi. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu urbanisasi? Jika belum, mari kita simak video pembelajaran kali ini. Tujuan instruksional pembelajaran kali ini yaitu setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami yang pertama, pengertian urbanisasi, yang kedua, tujuan urbanisasi, yang ketiga, jenis-jenis urbanisasi, 4, faktor penyebab proses terjadinya urbanisasi, yang kelima, faktor-faktor penarik terjadinya urbanisasi, dan yang keenam, dampak terjadinya urbanisasi. Nah, teman-teman semua, di sini terlihat ada gambar. Nah, kita akan membahas mengenai pengertian urbanisasi. Kalau kita lihat di gambar yang pertama ini ada segerombol masyarakat, ada sekumpulan masyarakat yang menaiki bis dari suatu daerah ke daerah lainnya. Atau juga di sini ada gambar ilustrasi, ada seseorang yang akan memasuki kota. Nah, sebenarnya apa sih urbanisasi itu? Nah, ini ada beberapa ahli menurutkan beberapa pengertian dari urbanisasi. Menurut Keynes dan Davis, bahwa urbanisasi adalah meningkatnya proporsi jumlah penduduk yang memusat di perkotaan. Ada juga dari R. Bintarto, ada dari Insinyur Triyatno, ada dari Haji Gede Gyode. Berdasarkan beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa urbanisasi adalah proses perpindahan penduduk dari desa ke kota atau yang tadinya pekerjaannya di pertanian atau agraris ke pekerjaan industri di kota, yang biasanya terjadi karena faktor kemiskinan atau tidak adanya lapangan pekerjaan di desa, lalu mencari pekerjaan di kota. Ini merupakan fenomena urbanisasi di kota. Kita bisa lihat gambar bahwa demografi dan urbanisasi Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan 2025. Sebenarnya, apa sih tujuan terjadinya urbanisasi? Yang pertama adalah ingin mendapat kesejahteraan hidup. Yang kedua adalah mendapat pelayanan hidup yang lebih baik. Yang ketiga, memperoleh kepuasan. Yang keempat, mendapat pekerjaan. Yang kelima, memperoleh kesenangan. Dan yang keenam, tidak ketinggalan zaman. Karena pada dasarnya urbanisasi ini dipicu dari keinginan masyarakat pindah dari desa ke kota. Yang kita tahu bahwa kehidupan di kota itu lebih modern daripada kehidupan di desa. Seseorang yang tidak mendapatkan pekerjaan atau sulit mendapatkan pekerjaan di desa pada umumnya akan melakukan urbanisasi. Tujuannya adalah supaya mendapatkan pekerjaan. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis urbanisasi. Yang pertama adalah urbanisasi fisik.
Apa itu urbanisasi fisik? Yaitu gerak perpindahan orang secara fisik dari lingkungan pedesaan ke lingkungan perkotaan. Gerak perubahan ini tidak disertai perubahan aspek-aspek sosio-psikologis dari pola yang satu ke pola yang lainnya, yang sesuai dengan kondisi lingkungan perkotaan. Selanjutnya adalah urbanisasi mental, yaitu gerak perlahan atau transformasi dari perubahan aspek sosial psikologis dari pola pikir dan bertindak tradisional pedesaan ke pola berpikir dan bertindak modern perkotaan. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa jenis urbanisasi ini ada dua, yaitu urbanisasi fisik, yaitu ditandai dengan perpindahan fisik seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan yang kedua adalah urbanisasi mental, yaitu perubahan aspek sosial psikologis yang ditandai dengan perubahan aspek pemikiran atau pola pikir dari pola pikir tradisional ke pola pikir perkotaan. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai faktor penyebab terjadinya proses urbanisasi. Faktor yang pertama yaitu kemiskinan. Faktor kemiskinan di desa-desa menjadi pendorong utamanya. Ini adalah penyebab utama mengapa seseorang ingin berpindah dari desa ke kota. Penyebab kemiskinan contohnya cepatnya pertambahan penduduk yang tidak seimbang dengan pertambahan persediaan tanah pertanian baru atau adanya mekanisasi pertanian dan terdesaknya pengrajin rumahan yang di desa oleh produk industri modern. Jadi kemiskinan ini banyak pemicunya atau banyak penyebabnya. Yang pertama, bahwa banyaknya jumlah penduduk tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan pertanian. Terus selanjutnya adalah degradasi pekerja petani atau di bidang pertanian yang dialihkan dengan penggunaan mesin. Atau juga terdesaknya UMKM tradisional dengan industri modern. Ini proses penyebab terjadinya kemiskinan di desa. Penyebab yang kedua yaitu adalah kurangnya fasilitas. Yang kita tahu bahwa fasilitas di pedesaan tentunya tidak semodern dengan fasilitas yang ada di perkotaan. Kalau kita lihat dari gambar, itu sangat menunjukkan bahwa ini yang sering terjadi di pedesaan. Dan tidak dipungkiri juga, gambar yang di atas ini sering terjadi di daerah perkotaan bagian pinggiran. Ya teman-teman, kurangnya fasilitas ini contohnya adalah minimnya pendidikan yang tersedia di desa dan makin menyempitnya peluang usaha di desa. Hal itu mendorong orang untuk meninggalkan desanya dan mencari kesempatan kerja atau kenikmatan hidup yang lebih baik di kota-kota besar. Nah, jadi seseorang yang ingin melakukan urbanisasi di mindsetnya bahwa tinggal di kota itu fasilitasnya tercukupi, fasilitasnya mumpuni, sehingga dengan anggapan seperti itu bahwa kota-kota besar dapat terpenuhinya fasilitas, seseorang berbondong-bondong untuk melakukan urbanisasi. Tidak hanya kemiskinan dan kurangnya fasilitas, ternyata ada faktor penyebab lainnya. Yang pertama adalah tidak cocok dengan kebudayaan asal. Kemudian tidak punya pekerjaan di desa. Sulit mencari pekerjaan di desa ternyata memicu seseorang untuk segera berpindah ke kota. Yang ketiga adalah mempunyai impian menjadi orang kaya. Motivasi seseorang untuk menjadi kaya ternyata menjadi faktor penyebab terjadinya urbanisasi.
Yang kelima adalah diusir dari daerah asal atau desa asal. Biasanya ini diakibatkan melanggar adat istiadat atau kebiasaan yang terjadi di desa sehingga menimbulkan kasus kriminal tertentu dan mencoreng nama baik desa, kemudian diusir dari desanya, dan itu ternyata bisa menjadi penyebab terjadinya urbanisasi. Kita akan membahas ke pembahasan selanjutnya, yaitu faktor penarik terjadinya urbanisasi. Kenapa sih seseorang berbondong-bondong atau sekelompok orang berbondong-bondong ingin tinggal di desa? Dan biasanya momen urbanisasi ini terjadi setelah hari raya atau hari-hari besar lainnya. Kalau kita lihat pada mudik, pulang kampung, seseorang yang tadinya hanya satu orang kemudian membawa temannya atau membawa keluarganya untuk tinggal di kota. Ternyata ada faktor penarik terjadinya urbanisasi. Yang pertama adalah kehidupan kota lebih modern. Yang kedua, di kota banyak lapangan pekerjaan atau mudah untuk mencari pekerjaan. Dan tentunya mudahnya mencari pekerjaan atau mudahnya seseorang mendapatkan pekerjaan harus kita mempunyai yang namanya kualifikasi tertentu, kemampuan tertentu, kompetensi tertentu. Jika sudah pindah ke kota tetapi kita tidak bisa apa-apa atau kita tidak mempunyai kemampuan apapun, sama aja kita akan sulit juga untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi kita harus tahu dulu ya pekerjaan apa yang akan kita cari di kota, gitu ya teman-teman semuanya. Dan yang ketiga adalah sarana dan prasarana di kota lebih lengkap. Ya, pasti untuk akses misalnya ke jalan ke kota itu lebih mudah dibandingkan dengan di desa. Dan yang keempat adalah pendidikan di kota itu lebih baik daripada di desa. Itu contohnya misalnya di kota-kota besar sudah tersedia yang namanya international school dan lain sebagainya. Selanjutnya, ternyata urbanisasi ini dapat memberikan dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Kita lihat dampak negatifnya adalah permasalahan perumahan yang sempit dan tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Jadi kalau kita semua pindah ke kota, kemudian di kota numpuk di suatu tempat, itu akan terjadi permasalahan perumahan, penduduknya meningkat tetapi fasilitas kesehatannya tidak memenuhi. Yang kedua adalah terbentuknya pemukiman baru di pinggiran kota. Jadi kalau teman-teman lihat di pinggiran kota-kota besar ada rumah-rumah di pinggiran yang ilegal, itu ternyata dampak dari kegiatan atau dampak dari proses urbanisasi. Yang ketiga adalah meningkatnya tunda karya. Ya, jadi banyak pengangguran di kota karena tidak semudah itu untuk mencari pekerjaan di kota. Yang keempat, kerawanan sosial dan juga kriminalitas. Yang kelima, berkurangnya jumlah tenaga kerja usia produktif di pedesaan. Kalau semuanya yang muda-muda pindah ke kota, ya pasti di desa itu akan kekurangan yang namanya usia produktifnya. Jadi yang tinggal atau yang ada di desa nanti hanya yang berusia lanjut atau berusia tua gitu. Banyak pengangguran di ibu kota. Yang ketujuh, banyak menimbulkan sampah. Kedelapan, penyebab terjadinya kemacetan, ya karena semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak yang punya kendaraan di perkotaan, ya kemacetan akan semakin meningkat. Kesembilan adalah kepadatan penduduk di kota. Itu tadi adalah dampak negatif dari urbanisasi. Selanjutnya adalah dampak positifnya. Kita lihat apa dampak positifnya. Yang pertama adalah memodernisasikan warga desa. Jadi tadi kalau
pola pikirnya yang berubah, itu jadi kita jadi lebih modern warga desanya kalau kita urbanisasi. Yang kedua, menambah pengetahuan warga desa. Yang tiga, menjalin kerjasama yang baik antara warga suatu daerah. Keempat, mengimbangi masyarakat kota dengan masyarakat desa. Kelima, mengurangi pengangguran di pedesaan. 6, menambah kesejahteraan masyarakat pedesaan. 7, terpenuhinya jumlah tenaga kerja. 8, menggerakkan roda perekonomian. Nah, teman-teman semua, mari kita berpikir bersama mengenai urbanisasi ini, bahwa urbanisasi ialah masalah yang cukup serius bagi kita semua. Jadi tidak hanya ya teman-teman, jadi kalau mempunyai keinginan untuk tinggal di kota juga harus diimbangi dengan kemampuan diri sendiri. Kalau kita mau kerja di kota, kita juga harus memaketkan, istilahnya adalah membentuk diri kita dengan sebaik mungkin dulu di desa. Misalnya kita penuhi kompetensi kita, skill kita, sehingga kalau kita nanti di kota, kita akan lebih mudah untuk mencari pekerjaan, seperti itu. Persebaran penduduk yang tidak merata antara desa dengan kota akan menimbulkan berbagai permasalahan kehidupan sosial kemasyarakatan. Jumlah peningkatan penduduk kota yang signifikan tanpa didukung dengan diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan, fasilitas umum, aparat penegak hukum, perumahan, penyediaan pangan, dan lainnya sebagainya, tentu adalah suatu masalah yang harus segera dicarikan jalan keluarnya. Jadi kalau semua pindah ke kota, tetapi fasilitas umumnya tidak diperbaiki, jumlah lapangan pekerjaannya juga tidak ada, perumahannya juga tersedianya minimal, langsung juga penyediaan pangan di kota juga kurang. Nah, itu akan menjadi masalah yang serius dari kegiatan urbanisasi ini. Dan itu juga harus segera dicarikan jalan keluarnya. Kalau tidak, ya tadi akan menimbulkan dampak-dampak negatif dari kegiatan urbanisasi. Ada tadi kan memicu terjadinya kriminalitas, kurangnya persediaan lapangan pekerjaan, banyak pengangguran nantinya, seperti itu ya. Mungkin itu saja penjelasan mengenai dari urbanisasi. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.